مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Harusnya apa? Bersyukur kepada Allah. Banyak-banyakin syukur. Waya gini saya masih hidup, masih Allah beri kesempatan untuk nambah baik, nambah usia, nambah amal, nambah bener. Itu harusnya. Adapun bentuk syukur yang macam-macam. Syukur yang paling utama bertambahnya kualitas dan kuantitas ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Itu nomor satu. Orang bersyukur pasti sholat. Bersyukur gak sholat, bohong. Syukur itu pasti ibadah. Kenapa? Mengaplikasikan syukur, mewujudkan syukur, tentunya menjalankan perintah Allah. Yang kedua, ibadah tentu kuantitas, kualitas nambah. Yang kedua, muamalah juga nambah baik. Penyakit bakhil, medit, koret, pantat, koneng, sama negatif, medegesi itu tinggalin tuh, jangan pelit lagi. Ibadah rajin, puasa Senin Kemis, puasa Daud dilakonin, sama tetangga pelit. Itu kurang syukur. Orang yang pelit itu orang yang kagak bersyukur. Mau ibadahnya rajin kayak kalau masih pelit, itu orang yang kagak bersyukur. Percayalah, orang pelit itu pasti selalu merasa kurang. Coba aja deh. Orang pelit sadar. Pasti di sini pasti ada orang pelit, pasti ada orang pelit. Medit pasti ada, medit. Koret. Orang koret itu semakin tersiksa, gampang tersiksa. Orang koret itu hilang dikit duitnya, stres. Coba aja, mangganya kecolong orang, ngamuk-ngamuk, stroke besok. Karena pelit. Coba kalau orang yang nggak pelit itu, ya mungkin saya kurang amal kali, duit saya hilang, begitu kan? Begitu. Jangan-jangan saya kurang sodakoh, makanya duit saya hilang, begitu. Jangan-jangan saya ini pelit, makanya bini saya pergi, begitu mikirnya. Jadi orang pelit itu orang yang kurang bersyukur. Makin banyak ibadah harusnya semakin baik sama orang. Itu mewujudkan syukur. Termasuk budaya kita yang dikit-dikit syukuran, dikit-dikit syukur, itu budaya Indonesia tuh. Makanya Pak, di Arab Saudi itu kalau kita haji atau umroh itu, paling royal manusia yang ada di tanah haram itu orang Indonesia. Yang paling banyak jajan, yang paling banyak beli oleh-oleh, ranking 1 Indonesia. Enggak ada negara lain haji umroh itu paling banyak jajan. Nah iya. Kenapa ya? Makanya orang-orang sana sampai belajar bahasa Indonesia. Orang Arab pinter ngomong bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu orang Indonesia itu punya budaya itu, care, pulang umroh, pulang haji, bagi-bagi tetangga. Seperti itu. Kenapa? Memang negara kita memang ditakdirkan punya karakter yang mudah bersyukur akan nikmat Allah. Buktinya enggak pelit sama orang lain. Dikit-dikit syukuran, dikit-dikit syukuran. Di Arab mana ada syukuran? Di kita doang paling banyak syukuran. Pindah rumah syukuran, naik gaji syukuran, istri nambah gitu ya, syukurin. Banyak syukuran gitu, paling banyak syukuran. Alhamdulillah. Itulah sedikit prolog tentang kajian kita menyikapi pergantian tahun. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah dengan mewujudkannya atau membuktikannya adalah muhasabah, introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap individu itu, setiap diri itu melihat apa yang telah dilakukan untuk hari esok, hari kiamat. Jadi ketika pergantian tahun mikir, setahun kemarin ngapain aja?
Apa banyak maksiat, apa banyak dosa, apa banyak amal ibadah. Apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok? Harusnya seperti itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Dah, itu yang pertama yang harus saya sampaikan menyikapi pergantian tahun. Yang berikutnya, setelah bersyukur kepada Allah, muhasabah, tentu isilah lembaran baru di tahun yang baru ini dengan amal soleh, amal kebaikan. Banyakin istighfar, banyakin mohon ampun kepada Allah. Lalu isilah lembaran yang baru dibuka ini dengan amal soleh. Salah satunya, apalagi tahun Hijriah, di mana bulan pertamanya adalah bulan Muharram, bulan terakhirnya bulan apa? Zulhijjah yang kemarin. Zulhijjah itu bulan haram, apalagi bulan Muharram juga bulan haram, Zulqa'dah juga bulan haram, bulan mulia, bulan Rajab juga bulan haram. Isilah bulan-bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dengan banyak amal soleh. Salah satu amalan yang sangat disyariatkan terutama di bulan Zulhijjah dan Muharram adalah memperbanyak puasa sunnah. Karena di Zulhijjah dan Muharram itu ada dua puasa sunnah yang fadilahnya luar biasa. Satu, puasa Arafah, puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Pahalanya wasuila an shaumi yaumi Arafah. Ketika Nabi ditanya tentang puasa Arafah atau di tanggal 9 Zulhijjah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa 9 Zulhijjah atau Arafah yang lalu udah kelewat. Itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa satu hari tanggal 9 Zulhijjah itu, sehari sebelum lebaran haji itu, menghapuskan dosa selama 2 tahun. Hadisnya sahih dari Abi Qatadah Al-Ansari. Hadisnya sahih, ini riwayat Muslim. Puasa Arafah. Mungkin masalah pahala, fadilah, semuanya pada tahu bahwa puasa di tanggal 9 Zulhijjah itu menghapuskan dosa selama 2 tahun. Yang jadi persoalan, kemarin itu pada linglung puasanya. Ada yang puasa Arafahnya hari Jumat, lebaran Sabtu. Ada yang puasanya Sabtu, lebaran Minggu. Ada yang puasanya Jumat, Arafahnya, lebarannya Minggu. Ada juga yang orang puasa nggak puasa pisan karena keder, karena linglung. Nah, di sini saya akan jelaskan. Siap-siap, biar tahun depan nggak lagi PA, nggak lagi bingung kapan puasanya. Ngikutin wukuf apa ngikutin tanggal. Siap? Ya, saya akan jelaskan secara ilmiah. Saya akan susun karena saya capek banget Pak. Kemarin sampai sakit-sakit saya mikirin. Udah lagi habis operasi, ngebalasin WA mulu tiap saat itu. Udah ntar ngaji aja bareng-bareng jelasin deh kata saya. Pegel sampai keriting jempol ngejawabin WA atu-atu. Ini nggak enaknya ngasih nomor ke jamaah begitu tuh pada WA masing-masing. Pak Ustadz gimana, kapan saya puasa, aduh pegel banget. Nah baik, saya ingin jelaskan ini menggunakan dalil ilmiah dan menggunakan konstruksi berpikir yang benar dalam mengambil istinbat hukum. Istinbat itu pengambilan produk hukum dalam ilmu fikihnya tuh. Bagaimana sih cara ngambil suatu hukum masalah? Nah gini cara mikirnya. Puasa Arafah dan wukuf di padang Arafah. Karena sebagian kecil ada yang menganggap puasa Arafah atau di tanggal 9 Zulhijjah itu ada yang beranggapan bahwasanya kudu ngikutin orang yang sedang wukuf. Betul? Karena begitu adanya. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Siapkan pemikirannya yang bagus, biar tahun depan nggak keder lagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puasa Arafah
dengan wukuf di padang Arafah itu dua hal yang berbeda, dua ibadah yang berbeda, dan hukumnya pun beda. Puasa Arafah yang di tanggal 9 Zulhijjah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah. Kalau pahala tadi itu keutamaannya. Hukumnya sunnah bagi orang yang kagak berangkat haji. Hukumnya sunnah bagi orang yang tidak berangkat haji, puasa Arafah. Sementara wukuf di padang Arafah itu hukumnya wajib bagi orang yang berhaji. Jadi dua hukum yang berbeda, dua ibadah yang berbeda, puasa dan wukuf. Malah orang yang wukuf dilarang puasa, nggak boleh puasa bagi orang yang wukuf. Kenapa? Biar dia konsentrasi, dia merenungi dirinya saat wukuf di padang Arafah. Hukumnya wajib. Bahkan inti haji itu wukuf. Dalilnya al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf. Kalau orang haji kagak wukuf, kagak sah hajinya. Ada 6 rukun haji. 1, niat ihram bil miqat. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Yang keenam tertib. Ini rukun haji. Kalau umroh cuma nggak ada wukufnya doang. Umroh beda tipis. Tapi kalau haji kan wajib, umroh kan sunnah. Tapi yang pengen haji nunggu 47 tahun. Jadi kalau sekarang bapak umurnya 60 tahun, jangan harap berangkat haji, keburu modal. Ya, kalau pengen haji, anak brojol, langsung daftarin haji. Insya Allah kalau umurnya panjang sampai 60 tahun, sampai 50, itu anak kita bisa berangkat haji. 47 tahun. Kemarin 40, sekarang nunggu lagi 7 tahun. 47 tahun baru berangkat haji. Nah, baik, kembali ke permasalahan. Jadi wukuf itu hukumnya wajib karena rukun haji. Kalau puasa hukumnya sunnah bagi orang yang kagak haji. Tuh. Kemarin ada teman saya ceritanya, Ustadz juga berangkat haji ceritanya. Bikin video. Ngomongnya apa? Kami hari Jumat hari ini telah wukuf di padang Arafah. Maka besok yang puasa hukumnya haram katanya. Ustadz galak banget. Ustadz itu. Saya belum ketemu sama orangnya. Kalau ketemu saya unyang-unyang itu Ustadz. Ya kalau ngomong pakai dalil nggak masalah. Pinter ya. Ngomong pakai bacot doang mentang-mentang Ustadz. Ya memang dia ceramahnya lucu tuh. Ya kalau ceramahnya banyak jamaahnya. Ganteng lagi kayak Uje gitu kan, almarhum gitu kan. Makanya disebut Uje Ribon. Apa? Uje Rebon apa? Uje Rebon. Kok Rebon sih? Ya begitulah. Kenapa? Tersinggung saya. Kenapa? Seakan-akan ulama kita itu bodoh semua gitu loh. Seakan-akan ulama Nusantara ini nggak tahu dalil semua bahwa kapan kita puasa Arafah. Menjustis bahwa besok yang puasa itu hukumnya haram, nggak sah katanya. Haram bahkan. Jamaah rahimakumullah. Bukan begitu. Bahkan beliau menggunakan dalil yang salah dalam menjelaskan hadis. Karena yang dibacanya Al-Hajjul Arafah. Al-Hajjul, padahal nggak ada alif lamnya. Al-Hajju Arafah, Bapak Ustadz, yang bentuk Al-Hajju Arafah, bukan Al-Hajjul Arafah. Kalau diketawain anak pesantren itu ketawain, malu itu. Salah ngomong hadalnya begitu. Al-Hajju Arafah, haji itu ya wukuf di padang Arafah. Maknanya puncak haji ya wukuf itu di padang Arafah. Itu maknanya begitu hadis itu. Jadi satu, penjelasannya adalah dua hukum yang berbeda antara puasa Arafah dengan wukuf di padang Arafah. Yang kedua, sejarah. Nah, ini penting buat kita. Kalau saya berdebat sama orang, jangan lupa sejarahnya, historinya. Kalau Quran itu asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Orang kalau adu dalil doang nggak mau ketemu. Dalilnya begini soheh, dalilnya begini soheh. Ayo kita berantem dalil. Maka lihat flashback ke belakang bagaimana mulanya. Kalau kata Ponori, mulanya ngapa? Begitu.
Bagaimana ceritanya? Nah, gini kita menjelaskan tentang antara wukuf dengan puasa Arafah. Awal mulanya, sejarah historisnya, ceritanya bahwasanya antara puasa Arafah yang hukumnya sunnah itu dengan wukuf di padang Arafah yang hukumnya wajib itu ternyata disyariatkan kagak sama tahunnya. Nggak bareng, beda. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah sudah dilakukan sama Nabi sejak tahun kedua Hijriah. Tahun kedua hijrah ke Madinah, Nabi sudah ngelakonin puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Ingat nih, satu catat nomor 2. Sementara wukuf atau haji, Nabi baru melakukan haji itu di tahun ke-10 atau haji wada. Tahun ke-10 Nabi baru haji. Tahun ke-9 para sahabat yang disuruh untuk membersihkan berhala karena masih banyak berhala tuh. Tahun ke-10 baru Nabi haji atau ada wukuf di sana. Tentu pasti karena wukuf itu merupakan rukun haji. Jadi pertanyaan saya, tadi saya katakan bahwa Nabi puasa Arafah itu sejak tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. 8 tahun Nabi melaksanakan puasa Arafah. Di Mekah, di Arab udah ada yang wukuf belum di padang Arafah? Udah ada yang wukuf belum? Lah ngapa sekarang puasa ngikutin orang wukuf? Kan begitu penjelasannya, Pak. Nabi saat puasa Arafah nggak ngelihat kapan wukuf kagak. Kok sampai sekarang nyampe kampung apa nih? Meriuk. Dibilang yang ngikutin wukuf, itu kata siapa? Nabi 8 tahun, saya ulangi lagi, 8 tahun puasa Arafah itu nggak ngikutin patokan orang wukuf kapan? Patokannya tanggal 9 Zulhijjah. Itu yang kedua. Jadi nggak ada dalil satupun yang mengatakan puasalah kamu puasa Arafah ngikutin wukuf, nggak ada. Nggak ada satupun. Saya tantangin ustadznya kalau ada yang bilang bahwa puasa Arafah ngikutin wukuf tuh nggak ada. Yang ada harus di tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum Lebaran Idul Kurban. 2. Ketiga sekarang. Lalu kapan puasa Arafah dan kapan wukuf? Puasa Arafah harus di tanggal 9 Zulhijjah, wukuf juga harus di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ada persamaannya, sama-sama di tanggal 9. Yang puasa harus tanggal 9, yang wukuf juga harus di tanggal 9. Samanya di sana persamaannya. Bedanya apa? Bisa saja berbeda di harinya. Tanggalnya sama-sama tanggal 9, tetapi harinya memungkinkan kagak sama antara 9 di Arab Saudi dengan 9 di Bogor. Bisa jadi berbeda. Kenapa bisa beda? Nah, nanti saya ajak ke Bapak baca kitab namanya Sunan Tirmidzi. Di sana Abu Isa menjelaskan bahwasanya likulli ahli baladin ru'yatuhum. Setiap negara, setiap wilayah, setiap negeri itu punya ru'yat masing-masing. Ru'yatnya Arab dengan ru'yatnya Indonesia yang ada kekuasaan masing-masing, ya ada yang ada pemerintahannya masing-masing, tidak bisa disamakan dengan ru'yatnya orang Arab. Walaupun sama-sama tanggal 9. Kenapa? Memang perintahnya apakah puasa ataupun lebaran, perintahnya ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu apakah puasa Ramadan ataupun puasa Arafah li ru'yati dengan ru'yatul hilal. Hilal itu bulan sabit, bulan muda.
Wa aftiru, dan lebaranlah kamu. Apakah lebaran Idul Fitri atau Idul Adha? Liru'yatihi, dengan melihat si hilal. Fa in humma alaikum, apabila awan mendung menutupimu sehingga tidak kelihatan itu si hilal. Apakah lagi jualan somai atau jualan cilok, enggak tahu itu si hilal kemana. Fa akmilu iddata salasina, maka sempurnakanlah jumlah hari dalam bulan tersebut menjadi 30 hari. Kan begitu ceritanya, Pak. Nah, kemarin tuh di Indonesia ketika dilaksanakan sidang isbat di hari Rabu tanggal 29 Zulqa'dah, harus tanggal 29, ternyata di 86 titik di Indonesia itu satu pun kagak ngelihat si hilal. Karena si hilal ora danta ora kiatan, ngumpetnya di mana tahu. Maka diistiqmalkan jumlah hari Zulqa'dah menjadi 30. Maka hari Kamis saat itu di bulan Zulqa'dah itu masih tanggal 30 Zulqa'dah. Karena Kamisnya tanggal 30 Zulqa'dah, maka tanggal 1 Zulhijjahnya jatuh pada hari mengkonon bapak capek, minum dulu. Masuk Pak Eko. Tahun depan jangan keder lagi Pak Eko. Keder. Sampai nggak puasa, alasan saya nggak puasa atau ngapa? Pusing tak ikutin yang mana katanya. Yang lebih lucu lagi, ada orang yang puasa Jumat tanggal 9 Zulhijjah, tetapi sholat idnya hari Minggu. Keder. Kudunya mah bapak, kalau telanjur ngikutin Muhammadiyah atau ngikutin Arab Saudi yang puasanya hari Jumat, lebarannya Sabtu, kudunya mah konsisten puasa Jumat, lebaran Sabtu. Yang ngikutin Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Palestina, kudunya mah ya puasanya Sabtu, lebarannya Minggu. Ini mah ada baik yang puasanya Jumat, padahal puasa Arafah itu pasti di hari atau di tanggal 9 Zulhijjah. Dia memutuskan puasa Arafahnya di hari Jumat, tapi lebarannya sholat idnya di hari Minggu. Saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memutuskan tanggal 9 itu di hari Jumat, terus tanggal 10-nya hari Minggu, terus Sabtunya dikemanain Bapak Ibu? Bu, 9 itu kan satu hari sebelum 10, betul? 9 itu satu digit sebelum 10. Coba belajar hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang 9-nya Jumat. 9 Jumat. Sabtu, Minggu. Ini buat yang keder. Kenapa? Dia lihatnya YouTube. Yang satu Sabtu, yang satu Jumat. Biar adil, ya udah puasa ngikutin Arab, sholat ngikutin Indonesia, kan PA itu. Ya, kan pusing dewek. Harusnya ya konsisten atuh Pak. Ikutin Arab ya Arab, ikutin Indonesia, padahal mah bukan begitu. Di mana kita tinggal, ikutilah ru'yat di negara kita. Kalau Bapak tinggalnya di Arab, ikutin Arab tanggalnya, tanggal 9-nya. Kalau tinggal di Mesir, ngikutin Mesir tanggalnya. Ini maka nggak tinggal di Bogor, ngikutin Arab tanggalnya. Mending konsisten. Ya baik, inilah sedikit penjelasan tentang puasa Arafah. Harapan saya kalau udah ngaji gini mantap aja udah. Ya,
ikuti Indonesia. Di Indonesia itu kurang apa coba Pak? Dikumpulkan semua ormas saat sidang isbat memutuskan tanggal 1 apakah Ramadan ataupun Zulhijjah. Dikumpulkan semua ahli fikih yang punya ilmu, silakan hadir semua. Semua ormas datang, silakan kumpul. Aduh, sono berantem dalil sono. Aduh dalil. Cuma memang ada ormas yang sengkek kita nih, merugul banget. Gak mau gabung, bikin dewek mulu. Satu-satunya negara di dunia yang memutuskan kapan puasa ormas Indonesia doang. PA. Makanya pemerintah punya tegas tuh sama MUI itu. Pokoknya kalau nggak pemerintah nggak asal, mendingan begitu aja udah. Bikin ribet. Ya bukan saya nggak nyebutin namanya, pokoknya begitulah. Ormas yang berani menetapkan kapan puasa Indonesia doang, di dunia nggak ada, semuanya pemerintah. Bahkan Syekh Utsaimin, ulama dedengkotnya Wahabi, Syekh Utsaimin, ulama Arab, berfatwa apa? Puasalah kamu, lebaranlah kamu, ngikutin bersama pemerintahmu, sekalipun pemerintahmu zolim. Itu kata ulama Wahabi begitu. Sekalipun pemerintahmu zolim. Apalagi kita pemerintahnya nggak zolim. Kurang apa? Tidak semata-mata diputuskan kapan puasa. Semuanya sidang isbat kumpul semua ormas. Ayo adu argumen. Ahli falak turun, ahli perbintangan turun, ahli astronomi turun. Diskusi di sana. Harusnya tidak ada lagi perdebatan dan perbedaan dalam menetapkan tanggal 1 Ramadan dan 1 Zulhijjah. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Ustaz Syamsuddin nanti jadi presiden RI 1 dah biar gitu ya, biar nggak keder lagi kapan kita puasa. Baik, itulah penjelasan tentang histori, dalil dan hukum puasa Arafah dan wukuf di padang Arafah.